Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Eka Maulida. Saya dari kelas 11-6. Berikut demo aplikasi Flupara yang saya buat. Di sini saya akan membuat aplikasi yang bernama Flappy Bird. Pertama-tama kita klik di project, terus kita kasih namanya, kalau saya kasih nama Flupara. Selanjutnya akan diarahkan kepada screen. Oh ya, sebelum membuat game ini, kita harus menyiapkan komponen-komponen gambarnya, termasuk dari burungnya dan gambar pipanya. Dan kebetulan di sini saya baru memiliki gambar pipa yang bagian bawah. Jadi saya harus mengedit terlebih dahulu agar memiliki gambar pipa yang bagian atasnya juga. Dan selanjutnya, di sini saya sedang memilih foto-foto apa saja yang dibutuhkan untuk game ini. Lalu nanti akan di drag and drop. Selanjutnya kita lihat pada kolom palet. Di situ ada tulisan Drawing and Animation, lalu klik opsi yang bagian kanvas. Kita ubah background color-nya sesuai dengan warna langit. Di sini teman-teman bisa sesuka hati kalian untuk memakai warna lain ya. Setelah itu kita ubah font size-nya menjadi 50 dan height-nya itu 80% dan width-nya itu fill parents. Selanjutnya, untuk pen color-nya ini saya memilih untuk warna merah. Selanjutnya kita lanjut lagi ke bagian screen. Pada bagian screen, kalian bisa klik bagian screen orientation itu menjadi landscape. Karena pada umumnya itu, Flappy Bird itu akan dimainkan dalam keadaan landscape. Selanjutnya title visible-nya itu kita nonaktifkan. Dan kita tambahkan lagi di bagian Drawing and Animation, kita klik Image Sprite. Setelah itu kalian bisa klik Rename agar memudahkan kalian untuk menyusun bloknya nanti. Saya akan ganti namanya menjadi Full Sprite. Selanjutnya kita ubah height-nya menjadi 49 pixels dan width-nya itu 50 pixels. Untuk X-nya kita ubah menjadi 86 dan Y-nya 61 dan Z-nya 1. Next, kita tambahkan lagi image sprite-nya, kita atur untuk gambar bagian bawah. Kita ubah height-nya menjadi 70 pixels, width-nya itu 40 pixel, dan picture-nya kita change menggunakan gambar pipa yang bagian bawahnya. Untuk X-nya di ukuran 200, Y-nya 130, dan Z-nya 1. Kita balik lagi ke full sprite yang pertama tadi. Kita ganti bagian picture tersebut menggunakan gambar burung yang telah kita download tadi. Selanjutnya kita duplikat bagian pipe dot sprite-nya dan kita rename menjadi pipe top sprite. Setelah itu kita ubah picture-nya itu dengan menggunakan gambar pipa yang bagian atasnya. Di sini kalian bisa ubah posisinya sesuai selera kalian. Kalau saya agak kebelakangin. Selanjutnya kalian bisa klik pada bagian sensors dan kalian klik opsi clock. Kalian bisa ubah time intervalnya menjadi 50 dan kalian bisa rename menjadi anime clock. Kalian duplikat lagi bagian anime clock-nya dan rename menjadi game clock, lalu kalian ubah time intervalnya menjadi 20. Kalian klik layout, lalu kita pilih horizontal arrangement. Kita ubah align horizontalnya menjadi center 3 dan align vertikalnya menjadi center 2. Di bagian background colornya kalian bisa custom sesuka hati kalian, tetapi aku memilih warna pink. Height-nya kita ubah menjadi 15%, width-nya ini menjadi fill parents.
Kalian tambahkan di bagian user interface-nya yakni button. Kalian bisa ganti background color-nya. Kalau aku pilih warna kuning. Dan font bold-nya itu di bold. Lalu font size-nya kita ganti menjadi 20. Font typeface-nya itu default dan height-nya automatic, width-nya automatic. Dan text alignment-nya ini aku pakai center one. Bagian text kita ganti menjadi kata restart. Lalu di bagian rename-nya saya ganti menjadi restart button. Lalu kita tambahkan label. Di bagian label kita klik font bold. Setelah itu kita ganti teksnya menjadi score kutip 2 tanda titik 2 spasi 0. Lalu kita ganti namanya menjadi score label. Lalu kita tambahkan label lagi dan font size-nya ada di 14. Kita klik width-nya ini menjadi 2% dan teksnya ini kita hapus, jadi kita kosongin. Lalu pada pojok kanan atas, kita klik bagian blocks, kita susun blocks-nya. Kalian bisa simak baik-baik. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari blok yang ada di sini. Jadi blok yang pertama ini ada yang namanya Anim Clock Timer. Di bagian Anim Clock Timer ini ada initialize global probe time to 0. Di sini tuh untuk animasi latar bawah dan status permainannya. Dan juga ada yang bagian when Anim Clock Timer. Nah, ini tuh berfungsi untuk memutar animasi dari lantai atau floor dengan mengganti gambarnya secara berkala menggunakan floor frame yang berubah terus. Selanjutnya ada blocks procedure atau restart. Nah, di sini berfungsi untuk menyetel ulang skor dan status game dan membersihkan kanvasnya juga, lalu menyalakan kembali animasi di bagian anim clock dan timer utama yakni game clock, dan mengatur ulang posisi dan ukuran sprite di bagian full sprite, pipe top sprite, dan pipe bottom sprite. Lalu memanggil procedure reposition pipes untuk menempatkan ulang pipa di posisi awal. Next, di sini ada blocks reposition pipes. Nah, ini berguna untuk mengatur tinggi acak pipa atas dan bawah, menempatkan pipa keluar dari layar kanan agar nanti tampak masuk dari kanan. Lalu, untuk random integer from 0 to 2 ini menentukan salah satu dari 3 variasi posisi pipanya. Kemudian pipe top sprite height dan pipe bottom sprite height ini untuk mengatur tinggi masing-masing pipa secara dinamis berdasarkan nilai acaknya. Selanjutnya pada block screen one initialize and tombol restart, ini tuh untuk memanggil prosedur restart saat layar pertama kali dibuka dan saat tombol restart ditekan. Selanjutnya ada blocks game clock timer. Ini berguna untuk memindahkan pipa ke kiri terus-menerus agar terlihat bergerak ke arah burungnya. Nah, jika pipa melewati layar kiri, maka pipa akan diposisikan ulang dan skor bertambah 1 dan label skor diperbarui. Selanjutnya pada blok game over, ini berguna untuk menghentikan permainan, yang dimana di game over ini menyimpan status game over ke true dan mematikan animasi atau anim clock dan timer atau game clocknya, lalu menampilkan teks game over di tengah kanvasnya. Selanjutnya ada blocks tabrakan atau kolisi. Nah, jika full sprite ini menabrak pipe bottom sprite atau pipe top sprite, maka game over ini akan dipanggil. Dan jika burung menyentuh ujung layar atau edge reached, itu permainan juga akan berakhir. Selanjutnya pada blok canvas touched itu, ketika layar disentuh, jika permainan belum game over, maka burung atau full sprite ini akan terbang ke atas atau mengurangi nilai Y-nya.
pada intinya, game ini terdiri dari 3 komponen utama, yakni animasi latar bawah atau disebut floor, dan diatur oleh aim clock, dan yang kedua, gerak pipa dan deteksi skor, yakni diatur oleh game clock-nya, dan ketiganya yakni interaksi pemain. Ketika klik layar untuk melompat, mendeteksi tabrakan untuk mengakhiri gamenya. Ketika kalian ingin mendownload game yang telah kalian buat, kalian bisa klik pada bagian atas tulisan build, terus kalian klik Android app.apk, dan ini lagi proses. Kalian klik download APK now. Sebaliknya, jika kalian ingin menyambungkan dari PC kalian ke HP kalian, kalian bisa klik connect, lalu kalian klik AI Companion, dan kalian bisa scan kode tersebut menggunakan aplikasi Meet App di HP kalian, atau menggunakan kode yang tertera, kalian gabungkan di aplikasi Meet App yang ada di Android kalian. Jika kalian ingin mendownload aplikasi ini, maka kalian harus men-screenshot terlebih dahulu QR yang ada di video ini. Lalu kalian bisa scan menggunakan aplikasi Google Lens. Sekian dan terima kasih.